Oke, baik. Kita mulai lagi. 3 sumber kredibilitas yang baik menurut Aristoteles. Ini sebetulnya nggak jauh beda dengan slide yang saya jelaskan sebelumnya. Ada 3. Pertama, intelligence. Intelijen ini berkaitan dengan kecerdasan. Apa ukurannya? Ya, ukurannya sebetulnya mudahnya adalah bahwa semakin tinggi pendidikan, maka tingkat intelijennya semakin baik. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka tingkat intelijen semakin buruk. Tapi tentu saja itu tidak menjadi satu-satunya indikator. Ada juga banyak orang yang memang secara formal tidak memiliki pendidikan baik, tetapi secara informal dia banyak belajar di lingkungan-lingkungan sekitar. Dan dia memiliki intelijen, misalnya Suji Pujiastuti dan sebagainya. Yang kedua adalah karakter, ya, kepribadian. Tadi kalau tadi adalah etos, ya, karakter. Jadi seorang komunikator politik itu memiliki karakter atau kepribadian. Sebetulnya kalau kita melihat atau membaca apakah orang itu punya karakter atau tidak, bisa kita baca melalui koherensi apa yang dikatakan, kemudian koherensi tindakan apa yang dilakukan. Ini termasuk masuk ke wilayah karakter. Yang ketiga adalah goodwill. Goodwill itu adalah niat baik. Jadi memang seorang komunikator politik memiliki persepsi baik dari halayak politik. Apalagi kemudian dikaitkan dengan politik. Politik adalah persepsi. Maksudnya apa? Ketika Anda berpolitik tapi persepsinya buruk di mata masyarakat, tentu akan buruk ke depannya. Ketika Anda memiliki persepsi yang baik di mata masyarakat, maka kemudian juga akan baik ke depan. Artinya ini soal image, ya. Makanya kerap kali orang pintar itu kalah dengan orang yang memiliki persepsi baik. Ketika orang pintar itu tidak memiliki etos yang baik, maka akan dikalahkan orang biasa. Tetapi orang itu memiliki goodwill. Orang itu memiliki kepribadian yang baik. Oke. Kemudian di sini ada the 5 canons of rhetorics. Nah, di sini ada inventio, ada dispositio, elocatio, memoria, pronuncio. Saya jelaskan satu persatu. Pertama, inventio, penemuan. Jadi pembicara menggali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Yang pertama adalah kepastian tema. Kedua, konteks. Ketiga, riset data dan fakta. Ketiga, profil audiens. Maksudnya begini, ketika komunikator politik bicara di depan mahasiswa, maka konteksnya adalah bicara agent of social change. Maka bicaranya harus dalam konteks mahasiswa, konteks akademik, ya, konteks keilmuan dan sebagainya. Ketika komunikator politik bicara kepada petani, konteksnya adalah bicara soal kehidupan pertanian, bicara benih, bicara pupuk, ya, bicara hal-hal yang terkait dengan para petani itu atau kehidupan petani. Nah, ini harus ditemukan. Jadi jangan sampai kemudian komunikator bicara dimanapun berada itu sama konteksnya. Konteks itu berbeda. Makanya di sini sebelumnya ada kepastian tema, kemudian ada riset data dan fakta. Ya, sebelum bicara tentu akan mengakumulasi informasi-informasi yang digunakan untuk bahan komunikasi. Kemudian profil audiens, siapa yang kita ajak bicara. Selanjutnya disposisio, pembicara mengorganisasikan pesan. Jadi Aristoteles ini menyebutnya teksis, pembagian pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Ya, misalnya ketika bicara ada pendahuluan, misalnya salam, ya, kemudian ada pemaparan, ada pembuktian, data dan fakta tadi, ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian penutup. Atau dalam bahasa ilmiah itu ketika misalnya orang itu menulis jurnal atau skripsi itu kan ada bab 1, latar belakang masalah.
ada bab 2, kemudian kajian teori atau kajian pustaka, ada bab 3 metodologi, bab 4 itu temuan dan pembahasan, bab 5 itu penutup. Itulah, itu sebetulnya sama ketika kita bicara di depan publik ya. Harus ada sistematika yang jelas, urutan-urutan yang jelas, tahapan-tahapan yang jelas. Jangan sampai langsung to the point. Salam dulu begitu. Ini bagian dari bentuk harmonisasi ketika kita membaca atau menyampaikan pesan di depan publik. Itu ada urutan-urutan yang disebut dengan disposisio. Yang ketiga adalah elocatio. Nah, gaya ini, elocatio itu gaya pembicara memilih kata-kata yang menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Nah, kita juga harus membedakan makna denotasi, konotasi dengan cermat. Menggunakan imbuhan asing harus dipahami maknanya secara tepat ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita harus menggunakan bahasa 100% bahasa Indonesia misalnya, ya betul. Tapi ya kita perlu juga menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain. Tentu saja bahasa itu tidak membingungkan. Kita memahaminya. Ini bagian dari pembuktian bahwa seorang komunikator politik itu memiliki wawasan bahasa yang baik, memiliki wawasan bahasa asing yang cakap dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata umum, kata khusus, ya, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat dan sebagainya. Elocatio itu gaya. Misalnya kalau saya contohkan Bung Karno itu ketika berbicara depan rakyat Indonesia ya tidak melulu menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi dia combine, tapi kombinasi dari masing-masing bahasa itu menjadi sebuah pesan komunikasi yang energik, yang powerful, impresif, dan itu kemudian bisa membangkitkan rakyat Indonesia yang saat itu tidak sadar bahwa dijajah selama ratusan tahun. Selanjutnya adalah memoria, mengingat. Mengingat ini tentu saja bukan seperti anak kecil ya, kita mengingat kemudian lupa. Ya, tentu saja kalau kita mau bicara, kita harus ingat apa yang akan kita bicarakan depan publik ya. Jangan sampai kita hilang ingatan. Kalau hilang ingatan berarti ya tidak waras ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita harus baik atau betul-betul ingat apa yang kita sampaikan. Tentu saja yang kita sampaikan sesuai dengan konteks tadi. Selanjutnya pronunciatio. Pronunciatio itu ya pembicara menyampaikan pesan secara lisan. Ya kita harus memperhatikan voice, suara, gerakan-gerakan anggota badan, ya komunikasi nonverbal, ya body, facial expression, posture, gesture, eye contact, movement, timing, direction, energy, dance, voice, volume, pacing, friction, action, space, clothing, levels, personal space, pathways, dan sebagainya. Intinya bahwa menyampaikan pesan komunikasi tidak hanya dengan mulut saja, tapi menggunakan gerakan-gerakan tangan. Kemudian ya semua yang nempel di tubuh kita itu akan dilihat oleh masyarakat. Ya baju yang kita pakai, rambut, gaya rambut atau potongan rambut, kemudian intonasi, nadanya tinggi, nadanya rendah, jangan nada rendah terus atau nada tinggi terus dikira marah, nada rendah terus dikira tidak semangat dan sebagainya. Kadang kita bisa rendah, kadang bisa nada tinggi, ya sesuai dengan konteksnya seperti apa. Selanjutnya saya pikir demikian, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya.